Haleluya, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita berada di Sifam. Dari Sifam kita akan belajar katekismus yang ke-21 dengan bunyi pertanyaan, siapakah yang menjadi penebus umat Allah? Nah, jawabannya adalah satu-satunya penebus umat Allah hanyalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang kekal, yang telah menjadi manusia dan demikian sebagai Allah dan manusia dalam dua natur yang berbeda, namun dalam satu pribadi yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa demikian? Karena yang pertama bahwa Yesus itu sebagai pengantara antara umat Allah dan manusia. Kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 5, firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus disebut sebagai pengantara antara Bapa dan umat manusia. Mengapa demikian? Karena dalam perjanjian lama kita melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan hubungan antara Allah dan manusia, Bapa dan umatnya menjadi terputus oleh karena dosa. Dan melalui Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu Dia menjadi pengantara dan Dia mendamaikan hubungan manusia dengan Bapa, sehingga kita boleh datang layak untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, Yesus itu disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang firman menjadi manusia, ini merupakan sebuah konsep yang menurut pandangan dunia merupakan konsep yang tidak masuk akal, konsep yang keliru. Namun sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, konsep tentang firman menjadi manusia merupakan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 bahwa Yesus merupakan firman yang menjadi manusia, ya. Dia menjadi manusia untuk menyatakan dirinya. Mengapa Yesus harus menyatakan diri kepada manusia? Sebab ketika Allah dalam keadaannya yang tak terlihat, maka manusia tidak akan mengenal dan mengerti tentang siapa itu Allah. Maka Allah dalam Kristus Yesus menjelma menjadi manusia, maka kita mengenal Dia sebagai Allah yang benar. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah Mesias. Dalam Roma 9 ayat 5 berkata begini, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang di atas segala sesuatu Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ini merupakan kebenaran yang sangat luar biasa, karena Yesus disebut sebagai Mesias. Dalam perjanjian lama, Mesias itu berbicara tentang seorang pribadi yang diurapi Allah. Dan dalam perjanjian baru disebut sebagai Kristus, yang artinya sama, artinya seorang pribadi yang diurapi Allah. Nah, puji Tuhan, Yesus menjadi manusia, menjadi Mesias, pribadi yang diurapi Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Yesus sebagai imam besar. Ya, Ibrani 7 ayat 24, firman Tuhan berkata begini, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi imam besar. Di sana dikatakan imam besar dalam perjanjian lama. Di situ menunjukkan seorang pribadi yang dipilih Allah, ditunjuk Allah untuk membawa korban, mempersembahkan korban umatnya di bait Allah. Itu berbicara tentang ketika umat datang membawa korban kepada Allah, harus melalui imam. Imam harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, masuk dalam perjanjian baru, fungsi imam beralih fungsi kepada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi sama dengan manusia, dan Dia mempersembahkan darahnya kepada Bapa, dan Dia sekaligus menjadi imam besar bagi kita semua. Dan setiap kita yang percaya, Yesus dinyatakan sebagai imam besar yang agung. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
melalui pelajaran katekismus pada kesempatan sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia, yang memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita terus percaya, terus mengandalkan Tuhan, karena Dialah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.